Sampun, Bu. Sampun mulai rekamannya. Oke, Selamat datang, Bunda. oke, oke. Monggo, Bu. Bu Eti. Oh, sampun. Sampun. Suratna gitu. Nggih. Suratna. Ya rada lali aku. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru yang hebat semuanya. Dalam kesempatan malam hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas respon Bapak Ibu untuk mengikuti webinar dari acara pada malam hari ini. Untuk mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan dan manajemen talenta, Kemendikbud mengembangkan rangkaian kebijakan Merdeka Belajar pada tahun 2019. Kebijakan ini dicetuskan sebagai langkah awal melakukan lompatan di bidang pendidikan. Tujuannya adalah mengubah pola pikir publik dan pemangku kepentingan pendidikan menjadi komunitas penggerak pendidikan. Untuk itu, dalam seminar pada malam hari ini yang bertemakan sosialisasi pentingnya budaya positif di lingkungan sekolah akan diberikan oleh pemandu kita, pemateri, yaitu Bapak Yulian Dwi dari SMAN 1 Ndelopo, CGP Angkatan 5. Untuk mengawali webinar pada malam hari ini, marilah kita membuka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk acara berikutnya. Untuk Bapak Julian, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Bu Eti Suprayatin, CGP Angkatan 5 dari SMA Negeri 1 Dagangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah mau meluangkan waktu Bapak Ibu untuk mengikuti sesi sosialisasi yang seharusnya Bapak Ibu bisa istirahat pada malam hari ini, tapi saya meminta bantuan kepada Bapak Ibu untuk bisa mengikuti sosialisasi yang akan saya sampaikan berkaitan dengan pentingnya budaya positif di lingkungan sekolah. Pertama-tama marilah kita bacakan dari Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita diberi kesehatan yang melimpah sehingga kita bisa bertemu di dalam acara webinar dalam sosialisasi pentingnya budaya positif di sekolah. Kedua kalinya, salawat serta salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sahabatnya hingga yaumul kiamah nanti. Izinkan saya, Bapak Ibu hebat, Bapak Ibu guru senior saya, Bapak Ibu guru sahabat saya, untuk memberikan materi berkaitan dengan pentingnya budaya positif di lingkungan sekolah. Saya tidak untuk menggurui Bapak Ibu sebenarnya, tapi saya izin cuman kita berbagi berkaitan dengan budaya positif apa yang sudah kita lakukan di sekolah, terus kemudian apa yang sudah kita lakukan itu apakah termasuk dari budaya positif atau tidak. Jadi ini nanti kita saling berbagi Bapak Ibu. Mungkin kalau dari Bapak Ibu yang saya sampaikan mungkin ada pertanyaan, monggo. Nanti kita juga ada sesi tanya jawab, kita juga ada sesi sharing. Nanti juga ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu berkaitan dengan budaya positif. Apakah ini termasuk dari budaya positif atau tidak dan seterusnya. Untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, izinkan saya langsung masuk kepada materi.
izin share. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sampun. Sudah, Pak. Oke, matur suwun. Pentingnya penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Pembukaan tadi sudah kita lakukan di awal dengan Bu Heti. Terus kemudian nanti ada presentasi konsep yang akan kita laksanakan. Terus kemudian ada tanya jawab. Yang terakhir ada refleksi. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah kaitannya tentang pertama, kedisiplinan positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Terus berikutnya ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Terus berikutnya ada restitusi, di mana di sini tentang 5 kontrol posisi guru. Terus kemudian yang terakhir restitusi tentang segitiga restitusi. Perubahan dalam paradigma pembelajaran perubahan paradigma pembelajaran. Ini ada soal nggih Bu nggih, ada Bapak Ibu, ada soal cerita. Anda, Bapak Ibu, dan teman Bapak Ibu akan melakukan kegiatan. Cobalah buka, di mana Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda, B, boleh membujuk, menghardik atau mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Apakah yang akan terjadi? Jadi gini Bapak Ibu, ketika kita pada posisi memegang sebuah rahasia di sini sangat penting bagi kita. Paradigma yang terjadi adalah apakah kepalan tangan ini akan kita buka kepada seseorang ataukah tetap kita pertahankan? Mungkin ada dari Bapak Ibu, ada yang bisa membantu menjawab? Saya punya sesuatu di tangan kanan saya. Di dalamnya ini benar-benar sangat rahasia Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu menjadi saya, ditawari dengan sejumlah uang, diancam sekaligus, kira-kira ini saya berikan atau tidak Bapak Ibu? Saya Pak Yul. Nggih, monggo. Bunia nggih, monggo Bunia. Kalau saya sebagai orang A akan tetap mempertahankan apa yang saya genggam, karena itu sangat berharga dan orang lain tidak berhak memaksakan privasi yang saya punya. Itu Pak Yulian. Ya, terima kasih Bunia. Jadi betul Bapak Ibu nggih. Jadi apa yang menjadi privasi kita tidak seharusnya kita berikan kepada orang lain. Jadi dari pembelajaran ini bisa kita ambil bahwasanya apa yang menjadi privasi kita harus kita pertahankan dengan segala macam caranya. Berikutnya, perubahan paradigma teori kontrol Bapak Ibu. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan sebagai choice theory, di mana dia mengungkapkan ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa Pak Julian, maaf Pak Julian, slide-nya nggak kelihatan Pak Liam. Oke. Cuman hanya judulnya aja. Berarti belum bergeser. Belum ganti. Ya, Ya, maaf, saya ulangi. Sampun terlihat Bapak Ibu?
Sudah, yang depan, yang apa judulnya aja. Oh, yang judulnya aja. Materi berikutnya. Udah. Oke, nggih. Kita tadi Agenda. sampai pada sini nggih. Ya, nggih. William Glaser, Oke. Pak. Ya, oke, nggih. Niki nggih berarti Bu. Saya ulangi, teori dari Dr. William Glaser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang menjadi dinamakan dengan choice teori, di mana beliau mengungkapkan ada 4 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memuakan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berikutnya, perubahan paradigma, Bapak Ibu, stimulus, respon, dan teori kontrol. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol tersebut? Siapakah sebenarnya memberi kontrol? Di sini dibagi menjadi 2 Bapak Ibu. Yang pertama stimulus respon, dan di sini tanggapannya harusnya sebagai teori kontrolnya Bapak Ibu. Dari stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau dari teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang berikutnya, stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus kemudian saya bisa mengontrol orang lain, stimulus responnya, sedangkan teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikutnya lagi, stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, stimulus responnya. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menangan. Ini ya Bapak Ibu, stimulus respon dan teori kontrolnya. Berikutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara sudah mengungkapkan bahwasanya di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Di sini adalah contoh Bapak Ibu penerapan nilai-nilai kebajikan yang ada di SMA Negeri 1 Delopo, di mana diawali dengan pembiasaan, terus kemudian membuat sebuah kesepakatan kelas, keyakinan kelas, di bahwasanya dengan adanya kesepakatan kelas, dengan adanya kesepakatan kelas, Bapak Ibu, sebenarnya ini sudah membantu anak peserta didik kita menuju ke apa yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara tadi, bahwasanya kita memberikan kebebasan kepada murid kita untuk menentukan sendiri bagaimana proses pembelajaran yang akan dilakukan peserta didik kita selama mengikuti pembelajaran kita selama 1 semester. Ini sudah kami lakukan Bapak Ibu di kelas-kelas, tentunya di pembelajaran saya di pembelajaran PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan, sudah saya terapkan, di mana keyakinan kelas di sini Bapak Ibu nanti akan kita bahas juga lebih dalam, sangat penting bagi siswa. Karena apa? Pertama yang saya lakukan langkahnya adalah keyakinan kelas saya buat itu dengan mengajak siswa untuk membuat keyakinan kelas ini secara bersama-sama. Terus kemudian saya membebaskan anak-anak terlebih dahulu, tentunya
di mana kebebasan ini tetap kami kontrol, Bapak Ibu sebagai guru tetap kami kontrol, agar kebebasan yang kita berikan kepada anak didik kita itu tentang keyakinan kelas tidak melewati batas sewajarnya. Jadi dengan kita memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk menentukan keyakinan kelas mereka sendiri, insya Allah keyakinan yang akan kita sepakati nantinya juga akan dengan secara sadar mereka lakukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas, karena mereka meyakini bahwa kesepakatan yang sudah kita buat berasal dari diri mereka juga. Keyakinan kelas ini penting Bapak Ibu untuk membawa pembelajaran kita nyaman, menyenangkan, nyamannya bagi murid dan menyenangkan juga bagi siswa. Berikutnya adalah nilai kebajikan di SMA Andolopo. Setiap pagi anak-anak secara teratur masuk gerbang sudah dituntun Bapak Ibu untuk menata parkirnya urut nggih, rapi. Ini sudah selalu kita terapkan di SMA 1 Andolopo. Berikutnya arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Apakah makna dari disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya adalah belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuanmu mulia. Sering dalam benak kita Bapak Ibu Guru, ketika kita menerapkan kedisiplinan yang selama ini kita terapkan kepada siswa kita itu selalu berpikir bahwasanya kedisiplinan ini adalah sesuatu yang sifatnya memaksa kepada anak, yang sifatnya menghukum kepada anak, yang sifatnya bagaimana anak itu bisa nurut kepada kita. Itu yang sering kita lakukan pada saat ini, ataupun yang sering Bapak Ibu secara tidak sadar lakukan. Tetapi kita menyadari betul Bapak Ibu, anak didik kita itu bermacam-macam karakternya. Ada yang harus dikerasi terlebih dahulu, ada yang harus didekati terlebih dahulu, dan seterusnya. Nah, dengan adanya sosialisasi ini, mudah-mudahan kita bisa merubah pola pikir kita bersama Bapak Ibu bahwasanya kita sebagai guru, kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai guru itu sebagai kontrol pada siswa kita. Jadi tidak zamannya lagi siswa itu takut kepada kita karena kita suka menghukum, kita suka memberikan konsekuensi dan seterusnya. Tapi sekarang adalah bagaimana anak itu menghormati kita dan mereka merasa nyaman terhadap pembelajaran yang kita berikan. Karena siswa merasa nyaman dengan pembelajaran yang kita berikan, Bapak Ibu, awalnya adalah dari bagaimana kita memberikan pembelajaran itu dalam kelas itu dengan rasa nyaman mereka, dengan kesenangan mereka. Biasanya yang kami lakukan itu adalah dengan melakukan kesepakatan terlebih dahulu Bapak Ibu. Biasanya kami lihat dulu kondisi siswa. Terkadang tidak selalu materi itu kita harus berikan dalam bentuk paparan, tetapi bisa kita rupakan juga dalam bentuk game. Karena rata-rata anak-anak kita sekarang ini, apalagi pada saat setelah pandemi ini, Bapak Ibu, mengembalikan semangat mereka itu juga sangat sulit. Makanya perlu kita pancing dengan permainan, dengan game yang dimana intinya adalah memotivasi mereka agar tetap semangat dalam melakukan pembelajaran. Berikutnya, Bapak Ibu, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap
buat memerintah dirinya sendiri, Bapak Ibu. Berikutnya, teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia ini menggolongkan perilaku manusia itu menjadi 3. Ada motivasi 3, nggih. Yang pertama adalah motivasi eksternal dari luar untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Itu pengaruh dari luar. Motivasi dari luar. Sedangkan motivasi dari internal adalah untuk mendapatkan imbalan atau hadiah atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini kadang-kadang juga pemberian hadiah itu Bapak Ibu bisa menjadi sesuatu motivasi bagi siswa kita. Sebagai bentuk penghargaan juga itu penting Bapak Ibu bagi siswa kita. Karena dengan kita memberikan sebuah penghargaan kepada siswa kita, secara otomatis siswa akan merasa diperhatikan Bapak Ibu. Tetapi dengan pemberian penghargaan ini kalau dilakukan secara terus-menerus itu juga akan membuat motivasi anak itu menjadi negatif gitu. Dia akan mau melakukan A, akan mau melakukan B karena dia mengharapkan imbalan yang diberikan. Ini juga tidak baik bagi perkembangan pembelajaran siswa kita. Berikutnya, motivasi internal tujuan disiplin positif, di mana untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ini adalah ketiga teori motivasi perilaku manusia terhadap disiplinan tadi. Izin lagi berikutnya, Bapak Ibu. Berikutnya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan kan jelas Bapak Ibu, peraturan itu berarti yang ada di peraturan sekolah atau ada di buku tata tertib. Saya yakin setiap sekolah pasti punya buku tata tertib. Nah, kenapa tidak menggunakan itu? Kenapa harus keyakinan kelas yang kita sepakati atau yang kita bisa buat, yang bisa kita lakukan kepada siswa kita untuk membentuk siswa kita menjadi disiplin? Atau untuk merubah pembelajaran kita menuju kepada mengarah kepada budaya positif yang akan kita tentukan nantinya. Seperti halnya gini Bapak Ibu. Di sini ada pertanyaan juga, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Itu juga ibaratnya seperti pertanyaan ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Padahal kan kalau kita berkendara, helm itu digunakan untuk menjaga keamanan Bapak Ibu, bagian kepala kita. Jadi penting, sama-sama pentingnya. Berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Pertanyaan berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu nggih, Bapak Ibu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan yang sudah ada. Jadi menumbuhkan motivasi itu penting terlebih dahulu Bapak Ibu kepada siswa kita, daripada kita menekankan peraturan yang ada di tatib atau di buku tatib masing-masing sekolah kita atau di peraturan sekolah kita. Karena dengan kita menumbuhkan motivasi pada masing-masing anak kita, pada masing-masing peserta didik kita, mereka akan secara sadar Bapak Ibu untuk melakukan tindakan tersebut karena mereka sudah disadarkan atau mereka sudah dibantu untuk menumbuhkan motivasinya bagaimana saya harus melakukan ini, bagaimana saya ke depannya agar menjadi ini, itu, dan seterusnya. Berikutnya, budaya positif itu bisa terbentuk apabila adanya lingkungan yang positif Bapak Ibu. Lingkungan positif bisa terbentuk apabila ada dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas bisa terbentuk adalah dari peraturan kelas yang dibentuk. Jadi sangat bersinambung Bapak Ibu, dari peraturan kelas nanti akan terus kemudian bergerak kepada keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas akan menumbuhkan lingkungan positif di lingkungan
belajar siswa berkembang jadi lingkungan sekolah, sehingga melebar kembali dari kebiasaan keyakinan yang dibuat oleh anak-anak itu sendiri dari keyakinan kelas ini akan menjadi budaya positif di sekolah kita masing-masing. Jadi awalnya adalah Bapak Ibu dari peraturan kelas atau keyakinan kelas yang dibuat oleh kita sebagai guru dengan siswa atau peserta didik kita di dalam kelas yang menjadi sebuah keyakinan kelas. Oke Bapak Ibu, kita lanjut berikutnya. Di sini saya meminta Bapak Ibu, monggo. Di sini ada nilai kebajikan pada keyakinan kelas. Di sini ada peraturan. Ada peraturan selalu kembali buku kepada tempatnya dan seterusnya. Menurut Bapak Ibu, tindakan ini akan menimbulkan apa Bapak Ibu? Nilai kebajikan apa yang bisa didapatkan oleh anak kalau misalkan melakukan peraturan yang ada di kolom sebelah kiri ini, Ibu? Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu bisa tuliskan, mungkin bisa dituliskan di kolom chat Bapak Ibu tentang peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit. Menurut Bapak Ibu, ini akan menumbuhkan nilai kebajikan apa kepada murid kita? Tanggung jawabkah, disiplinkah, atau apa? Monggo Bapak Ibu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku kepada tempatnya. Keyakinan kelas apa atau nilai kebajikan apa yang disetujui atau yang dituju? Tanggung jawab. Oke, ada disiplin. Sedangkan yang kedua Bapak Ibu, bisa dituliskan di chatnya juga nanti Bapak Ibu, 2 titik gitu. Kalau memang untuk nomor 1 titik. Kalau untuk nomor 2 Bapak Ibu, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan apa yang diharapkan kepada murid kita Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Menghormati orang lain, tanggung jawab, kerukunan, tenggang rasa. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab. Terus yang berikutnya, hadir di sekolah 15 menit. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai. Yang nomor 3 Bapak Ibu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Oke. Ya, diharapkan 15 menit berarti membentuk karakter anak kita untuk disiplin Bapak Ibu. Oke. Pertanyaan yang berikutnya Bapak Ibu, terima kasih sudah menjawab. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Nah, dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebijakan apa Bapak Ibu yang diharapkan dari peserta didik kita terhadap peraturan ini? Dilarang melakukan kekerasan. Ada menghormati orang lain. G, terus apa? Keselamatan. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Terus yang berikutnya, G, yang kelima, di situ dilarang menggunakan, menghargai orang lain. Terima kasih Bu Wahyu. Yang berikutnya, dilarang menggunakan narkoba. Nah, nilai keyakinan kelas apa atau nilai kebajikan apa Bapak Ibu yang diharapkan kepada siswa kita? Dilarang menggunakan narkoba. Karena apa Bapak Ibu? Biar apa? Kesehatan, karena kesehatan. Oke, kesehatan. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya yang keenam, bergantian atau menunggu giliran. Oke, monggo.
bergantian atau menunggu giliran, langsung gitu nggih Bapak Ibu. Ya 6, 7, 8 nggih. Yang keenam itu pertanyaannya bergantian atau menunggu giliran. Terus yang berikutnya gunakan masker. Yang terakhir jangan berlari di kelas atau di koridor. Monggo Bapak Ibu bisa langsung menuliskan 6, 7, 8 berderetan gitu. Baru dikirim ke kolom chat. Gede yang tanggung jawab. Dan nomor 7 tanggung jawab. Nomor 7 kesehatan. Tipe selera. Oke, terima kasih Bu Joa. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab. Sekarang kita cek kita cek bareng-bareng Bapak Ibu. Dari jawaban Bapak Ibu tadi, monggo sambil dilihat. Peraturan, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan apa yang diharapkan atau yang dituju untuk murid-murid kita, yaitu yang pertama adalah tanggung jawab. Tadi yang jawab tanggung jawab berarti benar Bapak Ibu. Terus kemudian dilarang mengganggu orang lain. Tadi beberapa jawaban juga sudah benar. Keyakinan kelas atau kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Terus kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain. Komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Terus kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan yang dituju diharapkan adalah keselamatan dan juga menghormati orang lain. Terus yang berikutnya, peraturan dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan, Bapak Ibu. Jadi yang berpengaruh kepada kesehatan siswa itu sendiri. Berikutnya, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas apa atau nilai kebajikan yang dituju? Menghormati orang lain atau kesabaran, nggih. Terus berikutnya, gunakan masker. Jawabannya, keyakinan kelas atau nilai kebajikan apa yang dituju, yaitu kesehatan dan keselamatan. Terus yang terakhir Bapak Ibu, jangan berlari di kelas atau di koridor. Keyakinan kelas atau nilai kebijakan yang dituju adalah keselamatan dan keamanan. Berikutnya Bapak Ibu, tahapan dalam pembentukan keyakinan kelas. Tadi kita sudah lihat sebagai peraturan dan kemudian nilai kebajikan apa yang dituju diharapkan kepada anak-anak. Yang tujuannya adalah Bapak Ibu mengarah kepada keyakinan kelas yang akan dibuat oleh peserta didik kita juga dan kita sebagai guru. Tahapan di sini dalam pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu ada beberapa tahapan. Yang pertama Bapak Ibu mempersilahkan murid-murid di kelas untuk sebentar Bapak Ibu biar agak besar. Terlalu besar. Oke, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran poster di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi dari yang pertama, mempersilakan murid-murid di kelas untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi siswa diberikan kesempatan untuk melakukan apa sih yang mereka inginkan dari keyakinan kelas yang dibentuk. Setelah itu Bapak Ibu, siswa diberikan semacam kayak kertas gitu Bapak Ibu, kertas kecil-kecil atau berwarna yang bisa ditempel itu atau sticky note gitu namanya kalau nggak salah. Masing-masing peserta didik silakan menuliskan di kertas tersebut. Terus kemudian bisa kita tempelkan di depan atau di depan kelas atau di papan tulis untuk menerima atau untuk menempelkan hasil-hasil dari keyakinan yang ingin diwujudkan oleh siswa kita. Terus kemudian Bapak Ibu langkah berikutnya adalah
Susunlah keyakinan kelas sesuai tahapan, mulai dari pembentukan keyakinan kelas, terus kemudian mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi kita seleksi kembali Bapak Ibu dari peraturan-peraturan yang sudah ditempelkan anak-anak secara bebas tadi, terus kemudian kita pilih Bapak Ibu mana yang baik, mana yang sesuai untuk kita jadikan satu, terus kemudian langkah terakhir adalah tinjau kembali daftar curahan pendapat yang sudah dicatat, terus kemudian mungkin akan ada pertanyaan yang tertulis di sana. Masih banyak berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak-ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Mungkin dari peraturan yang sudah kita pilih-pilih tadi, terus kemudian pasti ada beberapa peraturan itu yang masih menimbulkan sebuah tanda tanya. Nah, kita kembalikan lagi kepada peserta didik kita untuk sama-sama membuat sebuah peraturan kelas yang baik, tentunya dengan bahasa yang positif Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu, tahapan pembentukan keyakinan kelas selanjutnya, sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan atau prinsip atau keyakinan. Tidak usah terlalu banyak Bapak Ibu, karena nanti kalau terlalu banyak itu pun nanti pun juga dalam pelaksanaannya tidak akan bisa maksimal gitu Bapak Ibu. Terus kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, langkah berikutnya adalah maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya Bapak Ibu, dengan menandatanganinya di kertas sticky note yang sudah ditempelkan di papan tulis depan tadi dengan kertas poster yang lebih besar Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas yang sudah disepakati atau yang sudah dipilih-pilih tadi, sudah dirubah bahasanya, terus kemudian kita tanya kembali kepada anak-anak mana yang akan menjadi keyakinan kelas. Kalau semua setuju, terus kemudian di kertas sticky note-nya diberikan atau dibubuhkan tanda tangan masing-masing siswa tersebut. Yang terakhir adalah keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi biasanya ini bisa dilakukan Bapak Ibu dari kertas sticky note yang ditempelkan di kertas besar itu, terus kemudian dirapikan kembali Bapak Ibu, untuk dijadikan di satu kertas yang besar yang baik ditulis Bapak Ibu, dan bisa ditempelkan di pojok kelas atau di tengah atau seperti apa, monggo Bapak Ibu, yang bisa terlihat sehingga setiap siswa dalam melakukan kegiatan apapun itu bisa terkontrol. Maksudnya dalam pengertian siswa selalu ingat, oh iya ada keyakinan, oh iya saya harus ini karena keyakinan kelas dan seterusnya Bapak Ibu. Sehingga diharapkan nanti dari keyakinan kelas ini nantinya Bapak Ibu akan menyebar Bapak Ibu, menyebar ke lingkungan sekolahan. Sehingga dengan menyebar ke lingkungan sekolah, insya Allah berarti budaya positif akan terwujud di sekolah tersebut. Memang awalnya berasal dari keyakinan kelas ya yang dibuat oleh para siswa kita. Lanjut izin Bapak Ibu, seterusnya materi selanjutnya. Bagaimana jika ada pelanggaran di dalam kelas, bagaimana jika ada pelanggaran di dalam menjalankan keyakinan kelas? Apakah pelanggaran itu bisa kita berikan hukuman? Apakah pelanggaran ini bisa kita berikan sanksi atau konsekuensi? Atau apakah pelanggaran itu harus kita restitusi terlebih dahulu? Nah, ketika ada siswa melanggar keyakinan kelas, apa Bapak Ibu yang akan kita lakukan? Apakah memberikan hukumannya? Apakah kita memberikan konsekuensinya? Apakah kita memberikan restitusi dulu Bapak Ibu? Oke, akan kita bahas di sini Bapak Ibu. Mungkin kurang besar nggih. Mohon maaf. Kalau saya slideshow berhenti Bapak Ibu. Seperti tadi di depan. Mungkin bisa saya besarkan saja nggih. Mohon maaf. Izin. Nah, di sini Bapak Ibu teorinya. Hukuman. Ketika ada hukuman,
Sesuatu yang hukuman itu adalah sesuatu bisa menjadi sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau sanksi dan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Sedangkan kalau dengan restitusi itu merupakan pilihan Bapak Ibu. Anak disuruh milih nantinya. Terus berikutnya, kalau hukumannya tidak nyaman, hukuman itu pasti tidak nyaman. Pernyataan kedua di sini Bapak Ibu, hukuman itu pasti tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kalau sanksi atau konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek Bapak Ibu. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jadi menguatkan anak. Jadi bukan lagi ke Bapak Ibu, menjatuhkan anak, menyakitkan anak dan seterusnya. Pernyataan berikutnya, korban dari hukuman ya Bapak Ibu, korban mendapatkan keadilan. Kalau sanksi, korban bisa diabaikan. Sedangkan restitusi, korban mendapatkan ganti. Pertanyaan berikutnya, murid atau anak akan tersakiti, sedangkan sanksi, murid anak dibuat tidak nyaman karena mendapatkan konsekuensi atau sanksi Bapak Ibu. Sedangkan restitusinya adalah murid mendapatkan penguatan. Jadi berbeda dengan konsekuensi dan hukuman Bapak restitusi ini. Berikutnya Bapak Ibu, hukuman perilaku pasif atau agresif meningkat kalau dari hukuman. Sedangkan sanksi atau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan dengan restitusi masalah akan terpecahkan. Hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Sanksi atau konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan dari restitusinya, murid belajar bertanggung jawab terhadap perilakunya sendiri. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan konsekuensi dan sanksi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah Bapak Ibu dalam jangka waktu yang panjang. Dari teori hukum, sanksi, konsekuensi, dan restitusi ini tadi Bapak Ibu bisa kita bedakan. Mengarahnya yang lebih baik adalah kepada restitusi. Apa sih restitusi itu Bapak Ibu? Akan kita bahas di bawahnya. Nanti akan kita bahas. Oke, kekecilan, mohon maaf. Sekarang saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat di depan nggih Bapak Ibu niki nggih. Apakah terlihat Bapak Ibu? Tindakan terlihat nggih? Oke. Meminta bantuan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, tindakan ini dari teori yang di atas tadi Bapak Ibu ada hukum, ada ada sanksi, terus kemudian ada konsekuensi dan ada restitusi. Menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi siswa ini dihukum mencatat 100, bukan dihukum ya Bapak Ibu. Nah, menurut Bapak Ibu kok malah saya menjawab sendiri. Menurut Bapak Ibu, ini tindakan ini menghukum atau konsekuensi Bapak Ibu? Mencatat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini menjadi hukuman bagi anak tersebut atau malah konsekuensi? Monggo yang mau berpendapat. Hukuman. Nggih. Ada yang lain, Bapak Ibu? Hukuman. Oke.
nggih sekedap. Hukuman nggih. Hukuman nggih, betul. Ya, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Ya, karena tindakan memberikan hukuman, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat itu adalah merupakan hukuman kepada siswa. Ya Bapak Ibu nggih. Bukan konsekuensi, hukuman. Dan ini nanti akan berdampak buruk kepada siswa kita dan bisa jadi akan menjadi sesuatu yang berbekas pada siswa kita. Kalau sudah membekas, intinya nanti siswa tersebut akan tidak berpengaruh terhadap pembelajaran di kelasnya maupun di sekolah tentunya. Terus yang berikutnya Ibu, Bapak Ibu, tindakan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket. Nih Pak Rio ini biasanya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Apakah ini merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ada yang menjawab hukuman? Ye. Siapa lagi yang menjawab? Monggo, Bu Yowa, mungkin mau bantu jawab? Jawabannya adalah hukuman Bapak Ibu. Jadi jawab hukuman tadi benar ya. Lari meliringi lapangan itu juga termasuk dari hukuman. Jadi karena melibatkan fisik ya Bapak Ibu. Terus yang berikutnya, pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis atau di meja siswa itu karena tersenggol pada saat belajar. Ini hukuman, ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Jawabannya adalah konsekuensi Bapak Ibu karena dia harus bertanggung jawab karena dia sudah menumpahkan air di meja Bapak Ibu, di meja tulis. Nah, nanti kalau tidak dibersihkan kan akan terkena buku temannya sehingga bukunya bisa jadi rusak dan seterusnya. Makanya membersihkan tumpahan air di meja tulis ini bukan menjadi hukuman bagi siswa tersebut karena dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan sehingga masuk kepada konsekuensi. Terima kasih Bapak Ibu atas jawaban yang diberikan. Kita lanjut Bapak Ibu ke materi yang berikutnya. 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Manusia itu memiliki 5 dasar kebutuhan, di mana manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup Bapak Ibu, atau yang disebut dengan survival, berada di tengah di sini. Terus kemudian kebutuhan dasar manusia berikutnya adalah cinta dan kasih sayang. Loging, Terus kemudian kekuasaan atau yang dinamakan dengan power. Terus kemudian juga kebutuhan dasar manusia berikutnya adalah kebebasan atau freedom. Yang terakhir adalah kesenangan atau yang disebut dengan fun. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan fisiologis untuk dapat bertahan hidup dan dimiliki oleh setiap manusia tentunya. Cinta dan kasih sayang itu adalah kebutuhan yang untuk diterima oleh setiap manusia. Sedangkan penguasaan itu adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang mereka miliki. Terus kemudian kebebasan di sini adalah kebutuhan pilihan. Sedangkan yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan di sini adalah merupakan kebutuhan untuk merasa senang. Ini adalah merupakan 5 kebutuhan dasar dari manusia. Betul nih Bapak Ibu, ini yang terakhir, bukan yang terakhir Bapak Ibu. Kita sekarang masuk ke masuk materi yang berikutnya berkaitan 5 posisi kontrol.
seorang guru nggih Bapak Ibu dalam melakukan sebuah budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah penghukum Bapak Ibu. 5 posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang berikutnya adalah sebagai teman. Yang ketiga adalah yang keempat adalah sebagai pemantau. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Akan kita bahas satu persatu Bapak Ibu, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Sebagai penghukum, guru akan selalu mengeluarkan kata-kata seperti ini, patuhi aturan saya atau awas. Ini biasanya sering kita lakukan Bapak Ibu terhadap murid-murid kita. Kalau kamu terlambat dalam kelas saya suruh lari lapangan. Kan itu ibaratnya adalah sebagai kalimat penghukum Bapak Ibu. Berikutnya, kamu selalu saja salah. Pernyataan berikutnya, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia atau cara Bapak Ibu guru sendiri. Ini Bapak Ibu, ketika pada posisi kontrol sebagai penghukum. Berikutnya Bapak Ibu, pembuat orang merasa bersalah. Posisi kontrol yang berikutnya adalah pembuat orang merasa bersalah. Kalimat yang biasa sering digunakan adalah, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Pernyataan berikutnya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Terus yang terakhir, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka karena mereka dianggap yang paling bersalah Bapak Ibu. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Itu adalah teori kontrol yang kedua. Yang berikutnya adalah teori kontrol yang ketiga, itu sebagai teman. Kalau sebagai teman, kalimat yang akan kita katakan kepada siswa kita, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak. Ayo ingat, bantuan Bapak selama ini. Terus berikutnya, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Guru pada posisi teman itu menggunakan hubungan baik, Bapak Ibu, dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Murid akan tergantung pada guru tersebut dan hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Jadi memposisikan diri sebagai teman Bapak Ibu. Yang terakhir, yang keempat, posisi kontrol berikutnya adalah pemantau atau monitor. Pada posisi ini biasanya yang sering diucapkan adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan Bapak Ibu. Catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Itu Bapak Ibu. Itu kalau dari posisi pemantau atau monitor. Yang terakhir Bapak Ibu, sebagai manajer. Nah, sebagai manajer, kalimat yang biasa disampaikan atau yang bisa disampaikan adalah apa yang kita yakini. Dalam sini adalah kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati Bapak Ibu. Apakah kamu meyakininya? Terus berikutnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, terus kemudian kalimat berikutnya adalah jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Posisi manajer Bapak Ibu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid Bapak Ibu. Mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri atau permasalahan yang mereka buat.
Jadi pada posisi manajer di sini, guru tidak memberikan hukuman, guru tidak malah mengajak siswa untuk menyadarkan kepada siswa kita bahwasanya yang kamu lakukan itu seharusnya seperti apa. Mengingatkan kembali kepada siswa kita keyakinan kelas apa yang sudah kita buat bersama sampai pada bagaimana mereka melakukan perbaikan terhadap kesalahan yang dia lakukan. Jadi pada posisi manajer di sini sangat maksimal ya Bapak Ibu. Jadi siswa tidak dituduh, siswa tidak dijat yang bersalah atau langsung dikatakan dia yang bersalah, tetapi siswa diajak apa yang kita yakini, apa yang sudah kamu yakini di dalam kelas kamu, sehingga terus kemudian bagaimana kamu memperbaiki ini atau kesalahan yang sudah dia perbuat. Dan Bapak Ibu, berikutnya di sini bisa kita lihat Bapak Ibu, di sini adalah 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ada motivasi, di sini ada identitas gagal, kontrol dari luar, identitas berhasil sukses, kontrol dari luar, identitas berhasil sukses dan kontrol diri. Nah, dari penghukum, pembuat orang bersalah, teman pemantau atau manajer, kalau dari penghukum dan pembuat merasa bersalah itu menghindari hukuman Bapak Ibu. Ya, terus kemudian teman dan pemantau itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain Bapak Ibu. Terus yang terakhir adalah manajer. Manajer ini lebih kepada bagaimana dia menghargai dirinya sendiri. Kalau dari Bapak Ibu langsung dari hasil nggih. Kalau dari hasil penghukum memberontak menyalahkan orang lain dan berbohong Bapak Ibu. Kalau kita misalkan memposisikan kita sebagai penghukum, siswa akan tidak jujur terhadap apa yang sudah dia lakukan. Itu kalau misalkan kita menerapkan teori kontrol sebagai penghukum Bapak. Mereka akan cenderung tidak akan jujur karena mereka sudah ketakutan akan dihukum. Jadi lebih baik dia berkata tidak jujur. Terus berikutnya Bapak Ibu, hasil dari pembuat orang bersalah hasilnya adalah menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong. Ini juga membentuk siswa akan berbohong tidak jujur karena dia takut akan dihukum. Sedangkan kalau dari posisi kontrol, kalau dari posisi teman hasilnya adalah mereka akan ketergantungan. Ya, karena mereka akan ketergantungan karena Bapak Ibu guru membuat mereka seperti teman gitu Bapak Ibu. Jadi ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau dan seterusnya. Itu akan membuat ketergantungan siswa ini terhadap guru tersebut. Sedangkan kalau dari posisi pemantau itu hasilnya adalah akan menyesuaikan diri bila diawasi Bapak Ibu. Sama, berarti kalau tidak diawasi siswa tersebut ya akan melakukan kesalahan itu lagi atau melakukan tindakan yang salah yang melanggar keyakinan kelas berulang karena dia tidak diawasi seperti itu. Yang terakhir manajer, hasilnya adalah ketika kita melakukan manajer pada posisi kontrol manajer pada siswa kita akan lebih terkuatkan akan menguatkan diri pribadi dari siswa didik kita. Jadi bukan sebagai bukan malah dia merasa menghindar karena takut dihukum, bukan juga dia mengharapkan imbalan, tapi kalau dari posisi manajer di sini dia akan lebih menguatkan pribadinya karena di sini Bapak Ibu dia menyadarkan terhadap bagaimana sih menghargai dirinya sendiri, bagaimana dia bisa melakukan hal itu, bagaimana dia bisa memperbaikinya, itu berada pada posisi manajer Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, di sini pada pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Terus kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu. Dan seterusnya. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol apa sih Bapak Ibu? Dari pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bapak Ibu. Bisa minta bantuannya Bapak Ibu, bisa tuliskan di kolom chat langsung 1, 2, 3, sampai 6 Bapak Ibu.
dibacain Pak. G. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Teori kontrol apa Bapak Ibu yang digunakan di sini? Terus yang pertama G, saya kecewa sekali dengan kamu. Terus yang berikutnya adalah yang nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang kedua, terus kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Oke. Terus berikutnya, Bapak Ibu, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pertanyaannya nomor 4 ya. Terus yang kelima, sebagai manajer, pemantau. Oke. Yang nomor 5 manajer. Nomor 5, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Monggo Bapak Ibu. Terus yang nomor 6, pernyataan nomor 6, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, tadi sudah diungkapkan di atas ya Bapak Ibu. Kamu yang selalu terakhir. Masuk kemana Bapak Ibu? Penghukum. Nomor 6 penghukum. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke. Iya. Oke Bapak Ibu, mari kita koreksi bareng-bareng Bapak Ibu. Dari jawaban Bapak Ibu, nih Bapak Ibu. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol yang dilakukan ini adalah membuat orang merasa bersalah Bapak Ibu. Karena di sini dia sangat kecewa. Jadi membuat orang akhirnya menyesal karena dia melakukan hal tersebut. Pertanyaan yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai penghukum Bapak Ibu. Posisi kontrol penghukum. Terus berikutnya, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini memposisikan diri kita sebagai teman Bapak Ibu. Yang nomor 4, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Betul, tadi jawabannya adalah sebagai pemantau Bapak Ibu, posisi kontrol pemantau. Terus kemudian benar juga tadi, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini posisinya adalah Bapak Ibu sebagai manajer Bapak Ibu, karena di sini ada pertanyaan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Berarti kan memberikan menguatkan diri siswa bahwasanya dia bisa tidak melakukan hal seperti itu. Dia bisa melakukan apa yang sudah menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Tadi depan juga sudah jelaskan kalau ini posisi kontrol sebagai penghukum Bapak Ibu. Nah, ketika kita dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dengan murid Bapak Ibu, ketika murid kita ada permasalahan, ketika murid kita sering melakukan pelanggaran dan berulang-ulang Bapak Ibu, sudah sering kita ingatkan, sudah sering kita ajak komunikasi, kita pendekatan, tetapi kembali lagi Bapak Ibu, ada cara yang lebih baik Bapak Ibu yang bisa kita lakukan dalam merubah karakter siswa kita atau merubah kebiasaan negatif yang melanggar dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah dibuat, yaitu dengan membuat sebuah segitiga restitusi dalam penyelesaian sebuah masalah Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini pengertiannya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka Bapak Ibu. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi bukan malah memisahkan mereka dari kelompoknya, tetapi mereka bisa
kita bisa mengembalikan mereka kepada kelompok mereka. Karena ketika siswa itu setelah melakukan pelanggaran kan akan merugikan siswa yang lain, sehingga jelas siswa tersebut akan dikucilkan atau di apa ya, Bapak Ibu nggih, tidak digauli dengan teman-temannya satu kelas sih, biasanya dijauhi Bapak Ibu. Nah, dengan karakter yang lebih kuat Bapak Ibu. Nah, dalam melakukan segitiga restitusi ini, Bapak Ibu, ada 3 strategi yang harus dilakukan dalam melakukan restitusi ini. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu. Terus kemudian menstabilkan identitas. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, Bapak Ibu. Kita bahas, Bapak Ibu. Mungkin saya besarkan. Di sini adalah langkah-langkah dalam melakukan segitiga restitusi tadi Bapak Ibu ketika ada sebuah permasalahan. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas atau stabilize the identity. The identity. Dan identity mohon maaf agak ribet nih. Teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi meyakinkan kepada siswa, jadi menstabilkan kondisi siswa bahwasanya kita tuh semua akan melakukan hal yang terbaik. Kita pernah melakukan sebuah kesalahan. Kita juga pasti pernah salah dan seterusnya. Jadi memberikan penguatan kepada siswa kita. Setelah kita memberikan menstabilkan identitas siswa kita, terus berikutnya adalah langkah berikutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Setiap manusia melakukan kesalahan itu pasti punya alasan. Jadi meyakinkan siswa bahwasanya alasan itu wajar memang. Alasan itu memang wajar dilakukan siswa ketika dia dalam kondisi melakukan sebuah kesalahan Bapak Ibu. Nah, kita juga meyakinkan kepada mereka semua perilaku itu memang memiliki alasan. Mereka menyadarkan mereka juga bahwasanya yang kamu lakukan pasti kamu punya alasannya. Terus berikutnya yang langkah terakhir adalah menanyakan Bapak Ibu, menanyakan keyakinan kepada siswa kita. Teorinya adalah kita semua memiliki motivasi internal. Jadi menguatkan kembali siswa kita bahwasanya ayo kembali lagi kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama Bapak Ibu dengan memancing sebuah pertanyaan, menanyakan masih ingatkah kamu dengan keyakinan kelas? Terus kemudian apa yang harus kamu lakukan setelah ini dan seterusnya. Jadi menguatkan kepada siswa untuk menanyakan keyakinan kembali terhadap keyakinan kelas yang sudah dilakukan. Di sini saya juga menjelaskan Bapak Ibu, dalam menstabilkan identitas lebih gamblang lagi. Menstabilkan identitas itu kan untuk membuat anak yang merasa gagal, karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Mungkin dengan bisa berkata seperti ini Bapak Ibu, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Bisa juga dengan tidak ada manusia yang sempurna Bapak Ibu. Terus kemudian Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Terus yang berikutnya, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bisa juga dengan kata-kata, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi atau yang dihadapi oleh siswa tersebut. Terus guru bisa berkata juga untuk menstabilkan identitas yang terakhir adalah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi ini adalah perkataan atau ya perkataan yang bisa kita berikan kepada siswa kita dalam membentuk dalam menstabilkan identitas peserta didik kita. Karena membuat anak kita itu percaya diri terhadap dirinya sendiri, Bapak Ibu. Terus berikutnya adalah validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan di sini adalah membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan tersebut, Bapak Ibu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, and survival, atau sebagainya. Yang bisa dilakukan oleh guru adalah perkataan guru yang bisa diberikan pada posisi validasi kebutuhan adalah
Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Berikutnya, yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang berikutnya, apa yang penting bagi kamu? Yang berikutnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Atau guru berkata juga, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini adalah perkataan-perkataan guru yang bisa kita berikan kepada murid kita ketika melakukan kesalahan dari segi validasi kebutuhan Bapak Ibu. Tinggal yang terakhir Bapak Ibu, menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Kalau dari menanyakan keyakinan di sini, anak itu melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Perkataan yang bisa dikeluarkan oleh Bapak Ibu guru dalam posisi menanyakan keyakinan adalah apa nilai yang kita percaya di sekolah atau sekolah kita. Terus berikutnya, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Terus kemudian, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Bisa juga, kamu ingin jadi anak seperti apa? Yang terakhir, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Ini adalah perkataan guru yang bisa diungkapkan dalam memposisikan dalam menyelesaikan kasus dalam posisi menanyakan keyakinan kepada siswa kita. Ini adalah Bapak Ibu, ini adalah merupakan segitiga restitusi ya, langkah-langkah segitiga restitusi yang bisa kita gunakan dalam menghadapi permasalahan peserta didik kita Bapak Ibu, yang terlambat, yang sering tidur di dalam kelas, sering melakukan pelanggaran tata tertib di sekolah, sering datang terlambat. Bapak Ibu, ini bisa kita gunakan langkah-langkah yang ada pada segitiga restitusi Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu, ciri-ciri dari restitusi itu adalah bukan untuk menebus kesalahan Bapak Ibu, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Berikutnya Bapak Ibu, memperbaiki hubungan tentunya antara guru dan murid. Terus kemudian tawaran. Jadi segitiga restitusi adalah memberikan sebuah tawaran kepada siswa kita, bukan paksaan. Segitiga restitusi juga menentukan untuk melihat ke dalam diri dari masing-masing siswa kita. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Kenapa dia melanggar peraturan tersebut? Terus kemudian restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan Bapak Ibu. Terus kemudian restitusi Bapak Ibu, restitusi juga adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri Bapak Ibu. Terus berikutnya restitusi juga fokus pada karakter bukan kepada tindakan. Terus berikutnya restitusi juga fokus pada solusi Bapak Ibu. Terus berikutnya yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi bukan memisahkan murid kita dari kelompoknya. Yang sering kadang kita lakukan Bapak Ibu, kita sebagai guru kadang mungkin lelah dalam melakukan pembelajaran, kadang kita capek dalam tuntutan administrasi dan seterusnya, sering kita kelupaan Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi siswa kita sering tidak kontrol Bapak Ibu. Kita juga sering tidak menggunakan 5 posisi kontrol yang sudah saya jelaskan tadi. Kita malah sering menggunakan sebagai penghukum Bapak Ibu. Di mana ya dianggap cara ini yang paling baik untuk mendisiplinkan anak, cara yang paling baik untuk membuat anak jera terhadap tindakan yang mereka lakukan. Jadi dengan dengan saya memberikan materi ini mudah-mudahan Bapak Ibu makin terbuka Bapak Ibu nggih, bahwasanya ketika kita menghadapi siswa kita yang mempunyai masalah, ketika kita menghadapi siswa kita sering melakukan tindakan pelanggaran, segitiga restitusi inilah Bapak Ibu yang bisa kita gunakan. Kita harus Bapak Ibu
saya bukakan kembali. Jadi segitiga restitusi inilah yang harus kita gunakan Bapak Ibu. Kita harus tahu dulu validasi, kita harus melakukan validasi tindakan yang salah dulu Bapak Ibu. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Terus kemudian kita melakukan menstabilkan identitas dalam pengertian adalah mengembalikan kepercayaan diri mereka Bapak Ibu. Karena biar tidak lepas dari kelompok mereka, terus kemudian menyiapkan keyakinan atau meyakinkan kepada siswa tersebut bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah kegiatan yang salah. Jadi sehingga dengan menanyakan keyakinan di sini Bapak Ibu, jadi siswa tersebut akan sadar secara utuh, akan sadar dari dirinya sendiri bahwasanya dia melakukan kesalahan itu atas kesalahan mereka sendiri, sehingga dia berjanji dari dalam dirinya sendiri untuk tidak mengulangi hal tersebut lagi gitu Bapak Ibu. Jadi ketika kita dalam melakukan menyelesaikan permasalahan pada siswa kita, setidaknya kita harus menggunakan restitusi ini Bapak Ibu. Jadi tidak lagi dengan menggunakan hukum atau menghukum kepada siswa kita. Karena secara tidak langsung Bapak Ibu, seperti saya jelaskan di depan tadi, bahwasanya dengan hukuman itu akan membuat bekas Bapak Ibu kepada siswa kita. Bisa jadi bekas itu akan terus diingat oleh anak-anak kita sampai mereka lulus, sampai mereka bekerja dan seterusnya. Ini akan menjadi sesuatu yang buruk Bapak Ibu. Kalau saya secara pribadi Bapak Ibu, saya berkeyakinan bahwasanya dalam pembelajaran itu intinya guru itu bagaimana sih? Guru itu bisa membuat anak-anak itu nyaman dengan kita. Bagaimana guru itu bisa membuat pembelajaran di dalam kelas itu menjadi menyenangkan. Bagaimana kita bisa memposisikan diri kita sebagai guru yang baik bagi mereka atau guru yang menyenangkan bagi mereka Bapak Ibu. Karena saya beranggapan gini Bapak Ibu, ketika siswa itu senang terhadap pembelajaran yang kita berikan Bapak Ibu, ketika mereka senang terhadap pembawaan kita dalam pembelajaran Bapak Ibu, insya Allah mereka akan menunggu kedatangan kita di dalam kelas Bapak Ibu. Saya yakin mereka akan menunggu kedatangan kita di dalam kelas. Karena kita sudah bisa membawa mereka dalam kondisi pembelajaran yang nyaman menurut mereka Bapak Ibu. Tidak zamannya lagi Bapak Ibu kita memberikan pembelajaran itu siswa harus diam, terus kemudian harus nurut kepada kita dan seterusnya. Yang terpenting bagi saya adalah bagaimana kita membuat suasana kelas itu menjadi nyaman dan menyenangkan. Sesuai dengan apa filosofi dari Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, bahwasanya pendidikan itu harus menyenangkan bagi murid. Malah kalau bisa jadikan tempat bermain, tetapi bermainnya adalah dalam konteks pembelajaran Bapak Ibu. Mungkin bisa juga dengan menggunakan game dan seterusnya. Itu Bapak Ibu. Jen lanjut lagi Bapak Ibu. Tadi sudah sampai mana ya? Oke. Ini adalah contoh Bapak Ibu praktek segitiga restitusi yang ada di SMA 1 Ndelopo. Maksudnya adalah yang pernah saya lakukan terhadap siswa di SMA, salah satu siswa di SMA 1 Ndelopo yang dia melanggar salah satu keyakinan kelas dan juga menjadi peraturan tata tertib di sekolah juga Bapak Ibu. Dia memakai make up secara berlebih Bapak Ibu. Di sini saya menggunakan restitusi Bapak Ibu dalam menyelesaikan masalah ini. Saya tidak menghukum dia, saya tidak menggunakan posisi sebagai penghukum, tidak menyalahkan dia dan seterusnya. Yang saya gunakan adalah restitusi Bapak Ibu. Jadi saya menanyakan terlebih dahulu kenapa dia melakukan itu dan seterusnya. Ini bisa Bapak Ibu saksikan di channel YouTube saya Bapak Ibu. Nanti kalau saya setel panjang nanti ada di channel YouTube saya Bapak Ibu. Jadi yang sudah saya pernah lakukan kepada salah satu siswa saya terhadap pelanggaran dia memakai makeup yang berlebih. Kegiatan segitiga restitusi ini menjadikan guru memahami Bapak Ibu kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh siswa kita, yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tidak dia dapatkan dari keluarganya. Karena cenderung gini Bapak Ibu, siswa itu ketika melakukan pelanggaran, ketika dia tidur di kelas atau dia melakukan hal apapun untuk mendapatkan perhatian dari kita sebagai guru, itu kadang kita malah menganggapnya itu sebagai tindakan yang di luar melanggar peraturan, mengganggu pembelajaran dan seterusnya. Itu sebenarnya adalah Bapak Ibu, bentuk
ingin diperhatikannya murid kita Bapak Ibu. Mungkin caranya mereka aja yang salah. Makanya harus kita luruskan Bapak Ibu dengan menggunakan restitusi tadi. Kita harus melakukan pendekatan terlebih dahulu, kita panggil secara individu dengan tidak untuk dimarahi, tetapi untuk ya tadi Bapak Ibu menanyakan keyakinan, memvalidasi dan seterusnya. Sehingga siswa yang melakukan kesalahan tersebut akhirnya dengan sadar secara sendirinya akan tidak melakukan hal itu lagi Bapak Ibu. Dengan dapat mengenali kebutuhan dasar siswa kita, guru bisa meminta murid mengenali perasaan mereka. Perasaan sedih dan kesepian itu menunjukkan adanya kebutuhan cinta dan kasih sayang tidak terpenuhi oleh murid atau siswa kita, sehingga mereka akan melakukan tindakan yang melanggar aturan. Itu Bapak Ibu materi yang saya berikan pada hari ini, pada malam hari ini. Bapak Ibu terima kasih sebelumnya berkaitan dengan sosialisasi pentingnya budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi intinya Bapak Ibu, mari kita berubah bersama Bapak Ibu dalam menghadapi permasalahan siswa kita yang terjadi pada siswa kita Bapak Ibu, dengan tidak lagi memposisikan diri kita sebagai penghukum, tapi lebih pada memposisikan diri kita sebagai manajer dengan menyelesaikan segala permasalahannya dengan menggunakan restitusi tadi Bapak Ibu yang sudah saya jelaskan. Insya Allah dengan kalau kita sudah menggunakan langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi di atas, insya Allah Bapak Ibu, siswa kita akan terbentuk dengan sendirinya Bapak Ibu. Siswa kita akan melakukan budaya-budaya positif atau melakukan tindakan positif baik di kelas maupun di lingkungan sekolahnya sehingga bisa terwujud Bapak Ibu budaya positif di sekolah. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum saya melakukan refleksi Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sebelum saya akhiri. Mungkin bisa melakukan resen atau kita bisa sharing Bapak Ibu. Sharing atau ada masukan dari kasus Bapak Ibu, monggo saya terima. Atau kita sharing bersama Bapak Ibu. Monggo. Kalau memang ada, monggo bisa resen. Tidak ada Bapak Ibu nggih? Mungkin ada? Nggih. Terima kasih Bu Nia. Mungkin ada yang lain? Monggo Pak Denis. Iya Pak Yul, Monggo. mohon izin ini tanya nggih. Siap Bapak, monggo. Kalau mau Nggih. sharing monggo atau pertanyaan monggo. Yang sudah dijelaskan Pak Yulian tadi terkait dengan keyakinan kelas nih Pak. Iya Pak. Kalau menurut Pak Yulian, tolak ukur dari kesuksesan kita dalam keyakinan kelas itu letaknya di mana Pak? Oke, terima kasih Pak Denis. Kalau menurut saya, tolak ukur keberhasilan keyakinan kelas itu ya semua murid akan melaksanakan keyakinan kelas tersebut Bapak Denis, dengan kesadaran penuh dari siswa tersebut tanpa kita mengingatkan setiap kali kita masuk, setiap kali kita bertemu dan seterusnya. Dan akan menjadi budaya yang baik tentunya di lingkungan sekolah. Jadi tidak ada lagi Pak Denis, kalau keyakinan kelas itu bisa dilaksanakan, nanti kan akan menular ke lingkungan sekolah Pak Denis. Kalau sudah menular ke lingkungan sekolah, jelas tidak ada lagi Pak Denis anak terlambat, bajunya dikeluarkan, terus kemudian makeup berlebih, tidur di kelas dan seterusnya. Karena mereka memiliki kesadaran penuh dalam melakukan keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Mungkin itu Pak Denis. Ada masukan lagi? Monggo. Atau dari Pak Denis? Terima kasih banyak Pak Denis. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mohon bantuan dari Bapak Ibu. Saya Mas Yul. Oh, oke.
Monggo Bunda. Nggih, monggo Bunda. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Nggih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah dipaparkan secara gamblang bagaimana kita bisa memposisikan diri di depan siswa supaya siswa bisa nyaman dan bisa tertib. Yang saya tanyakan, Nggih, Bunda. saat awal tadi ada kesepakatan Nggih, kelas tadi ya. nggih. Itu apabila ada dua kelompok ya, dua kelompok siswa yang kesepakatannya berbeda. Jadi satu kelas itu kesepakatannya berbeda dan imbang. Itu bagaimana cara menyelesaikannya? Oke. Terima kasih Bunda, pertanyaannya luar biasa. Ya. Kalau menghadapi permasalahan seperti tadi kan ada prosesnya Bunda, nggih. Saya share mungkin lagi. Jadi prosesnya Bunda itu bisa kita lakukan dengan menempel kembali atau mengulas kembali dari Bunda di langkah-langkah yang mendekati akhir. Jadi setelah kesepakatan kita buat, Bunda, kita akan memilah kata-kata yang positif, yang negatif, kita pilah, kita benarkan Bunda. Nah, setelah kita benarkan, kita tempel kembali. Itu pasti akan ada yang double Bunda. Nah, dari double ini nanti kan siswa akhirnya akan maju Bunda. Maju, terus kemudian ketika ada poin kesepakatan kelas yang mereka setujui, akan mereka bubui tanda tangan tadi Bunda. Nah, tanda tangan itulah nanti yang akan kita lihat Bunda. Mana yang paling banyak yang disetujui oleh siswa. Jadi yang paling banyak disetujui siswa ya itulah yang kita gunakan sebagai kesepakatan kelas Bunda. Kira-kira seperti itu Bunda. Oke, makasih. Terima kasih juga Bunda. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Atau cukup? Sampun nggih Bapak Ibu nggih. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan. Terus juga kesempatan saya untuk berbicara di depan sini. Masih banyak kurangnya Bapak Ibu. Saya jelas sangat kurang ilmunya dengan Bapak Ibu. Saya di sini cuman sharing Bapak Ibu nggih. Apa yang harus kita lakukan terhadap siswa kita, bagaimana kita menangani permasalahan yang terjadi pada siswa kita. Sebelum saya tutup Bapak Ibu izin saya minta refleksi dari Bapak Ibu dengan Bapak Ibu mengklik link yang ada di kolom chat. Saya tunggu Bapak Ibu dari refleksi hari ini sebagai evaluasi saya juga Bapak Ibu untuk pelaksanaan budaya positif di lingkungan sekolah. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu menghabiskan waktu Bapak Ibu sampai jam segini, sampai jam 9 kurang. Makasih sebelumnya Bapak Ibu kepada semua Bapak Ibu yang sudah bisa menyempatkan diri bergabung bersama kami. Ada kata-kata atau ada penjelasan saya yang salah mungkin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf Bapak Ibu nggih. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri sosialisasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Heti. Ya, terima kasih Pak Yulian atas materi yang sudah dijabarkan dalam presentasi malam hari ini, sangat luar biasa. Itu bisa saya garisbawahi salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil belajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah, menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif perlu adanya disiplin positif. Jadi itu yang bisa saya tarik kesimpulan pada malam hari ini. Semoga apa yang diberikan oleh Pak Yulian di materi yang didapat dari CGD
bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua dan semoga diterapkan di sekolah Bapak Ibu guru masing-masing di kelas Bapak Ibu guru semua. Amin. Akhir kata, apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Denis.